Episode 1691-1695. Zuan sangat menyadari bahaya yang tersembunyi di balik pertanyaan itu. Namun, dia tetap mengatakan kebenaran. Tentu saja aku tidak ingin kalian bertengkar. Keduanya sama-sama penting baginya. Itu akan menyebalkan baginya, terlepas dari siapa yang kalah. Oh, kalau begitu sepertinya kau tidak ingin melawan yang sebesar itu, Nona Pei yang juara pertama, kan? Jawab Qiu Honglei, tampak agak murung. Dia tampak seperti hendak menangis. Yun Jianyu mengacungkan jempol dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari muridku yang luar biasa. Seperti inilah seharusnya iblis wanita dari Sekte Iblis. Zuan segera berkata, sebenarnya aku tidak peduli siapa yang menang, aku hanya tidak ingin salah satu dari kalian kalah. Entah kamu atau Man-Man yang kalah, aku tidak ingin melihatnya. Lagi pula, kalian berdua sudah bekerja keras. Ada alasan lain yang tidak bisa ia katakan. Tidak apa-apa jika mereka kalah dari orang lain, tetapi mereka adalah pesaing masa depan mereka. Akan terlalu sulit untuk menerimanya jika mereka kalah saat itu. Yun Jianyu mencibir dan membalas, kenapa? Mereka seharusnya bertarung seri dalam kompetisi bela diri. Bukankah itu hanya angan-angan? Zuan menghela napas dan berkata, aku juga dalam posisi sulit di sini, kau tahu. Ini bukan urusanmu. Siapa yang menang dan siapa yang kalah tergantung pada keterampilan mereka. Apa yang kamu khawatirkan tentang mereka? Yun Jianyu menjawab dengan nada meremehkan. Qiu Honglei berkata dengan nada yang imut dan menyedihkan, Zu, jika kamu begitu peduli dengan Nona Pei, aku bisa kalah darimu. Bagaimanapun juga, aku bukanlah Peng Wuyan yang sebenarnya, jadi meskipun aku kalah, hanya pulau kekosongan yang akan dipermalukan. Yun Jianyu mengangkat alisnya, bukankah Hongleiku menjadi semakin kuat? Meskipun dia juga tahu trik semacam itu, karena kepribadiannya, dia merasa taktik semacam itu memalukan seiring bertambahnya kekuatannya. Oleh karena itu, dia hanya seorang ahli jimat dalam namanya. Kenyataannya, dia jelas tidak seefektif murid-muridnya. Satu-satunya saat dia menggunakan keterampilan jimatnya adalah tarian yang dia lakukan di ruang bawah tanah rahasia untuk Zuan. Detak jantungnya sedikit meningkat ketika dia mengingat situasi itu. Zuan tentu tahu bahwa Qiu Honglei mengatakan hal-hal itu dengan sengaja, tetapi dia tidak merasa malu karenanya. Melihat seorang wanita yang sukanya bermain-main sedikit sebenarnya merupakan pengalaman yang menarik tersendiri. Dia berkata, lupakan saja, lupakan saja. Kamu harus bertarung sendiri jika memang harus. Aku tidak akan terlibat lebih jauh. Qiu Honglei tersenyum manis seperti bunga yang sedang mekar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan bersandar di pelukannya. Yun Jianyu mengangguk puas. Keterampilan Honglei menjadi semakin alami. Seperti yang diharapkan dari pewaris yang saya sukai. Cerita favorit Anda tentang novel.com. Namun, dia tidak merasa sebahagia yang dia harapkan. Istimewanya, ketika dia melihat keduanya saling menempel begitu erat, dia tampak merasa sedikit gelisah. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Yun Jianyu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa cemburu pada muridmu sendiri? Dia segera menghentikan dirinya dari memikirkan hal itu dari sudut pandang Qiu Honglei. Namun, itu berarti dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Zuan. Ini semua adalah bajingan sialan. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu sebesar +300+300+300. Iklan oleh Pub Future. Zuan takut ketika melihat semua titik amarah itu. Saat dia melihat Qiu Honglei di pelukannya, dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Tetap saja, itu hanya membuatnya merasa putus asa. Ini bukan salahku, tahu. Honglei lah yang melompati dirinya sendiri. Di matanya, mereka berdua sudah mendapat persetujuan dari sang guru, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Dia hanya bisa terbatuk pelan dan berkata, kalau begitu, mengapa kita tidak kembali ke Gunung Valet dulu? Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi di sana. Aku khawatir sesuatu akan terjadi. Dia tidak terlalu peduli dengan para penganut Tao lainnya, tetapi Cuyan, Big Man-Man, dan Xie Daoyun semuanya berada di Gunung Valet. Sedangkan bagi Yan Suehen, kultivasinya sangat tinggi sehingga dia tidak perlu khawatir. Yun Jianyu mengangguk dan berkata, baiklah, Sekte Tao seharusnya menghilang secepatnya. Peng Wuyan telah menghilang cukup lama.
Ini adalah waktu yang tepat untuk kembali dan menampilkan pertunjukan kembalinya sang raja. Hanya dengan berpikir untuk mengungkapkan identitas mereka setelah mereka menang dan melihat reaksi para munafik sekte Tao itu, suasana hati Yun Jianyu membaik. Hari sudah larut, sehingga mereka bisa bergegas kembali. Namun, itu juga menimbulkan masalah lain, bagaimana mereka akan kembali ke Violet Mountain. Sebagai seorang Grandmaster, Yun Jianyu secara alami bisa terbang. Sementara itu, Qiu Honglei dapat terbang dalam jangka pendek, tetapi terbang sepanjang perjalanan bukanlah kemampuannya. Itu harus digendong oleh Yun Jianyu atau Zuan. Dia ingin bersama Zuan, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Karena itu, dia berkata, "Aku akan pergi dengan Tuan saja." Mata Yun Jianyu membelalak. Muridnya masih menatap Zuan sambil berkata demikian, seolah-olah dia benar-benar ingin memeluknya, tetapi dia tetap berkata sebaliknya. Dia jelas-jelas mengatakan ini karena mempertimbangkanku. Kukira aku telah membesarkan murid dengan baik. Dia malu dan berkata, "Lupakan saja. Kalian sudah berpisah cukup lama dan pasti punya banyak hal untuk dibicarakan satu sama lain. Aku tidak akan menghalangi lagi." Dia tidak menunggu reaksi mereka dan menghilang ke langit sesudahnya. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu untuk plus 488 plus 488 plus 488. Zuan berkedip. Wanita ini kedengarannya sangat baik hati di permukaan, namun dia jelas-jelas kesal di dalam. Qiu Honglei tidak tahu apa yang sedang terjadi dan berkata sambil mendesah, "Guru benar-benar sangat peduli padaku. Ah Zu, kita harus memperlakukannya dengan hormat di masa depan." Sekarang giliran Zuan yang merasa bimbang. Bagaimana dia ingin dihormati, namun, dia juga tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, dan hanya bisa menjawab dengan ambigu. Kemudian, dia mengeluarkan roda api angin dan melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya, sambil berkata, "Ayo pergi." Qiu Honglei mengenakan rok panjang berwarna bunga sakura dengan sulaman bunga-bunga indah di atasnya. Saat bunga-bunga itu terbang ke langit dan ujung roknya berkibar, itu membuat sosoknya tampak lebih cantik dan anggun. Saat dia memeluknya, Zuan merasa seolah-olah tubuh Honglei tidak memiliki tulang. Keduanya terbang bersama dan mengobrol tentang apa yang mereka lihat dan dengar selama mereka berpisah. Mereka sebenarnya sudah membicarakan banyak hal, tetapi sebagai sepasang kekasih yang saling mencintai, mereka tidak pernah kehabisan hal untuk dibicarakan. Saat mereka berbicara cukup lama, emosi mereka semakin kuat. Keduanya tanpa sadar mulai saling berciuman. Qiu Honglei mengerang. Awalnya dia agak malu, tetapi kemudian dia perlahan menanggapi dengan antusias, namun belum matang. Bibirnya lembut dan indah. Saat mereka berdua benar-benar tenggelam dalam dunia mereka sendiri, seseorang tiba-tiba batuk dari samping. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa mereka sudah berada di Gunung Violet, dan Yun Jianyu sedang mengawasi mereka dari dekat. Iklan oleh Pub Future. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu untuk plus 666 plus 666 plus 666. Tuan Gelombang, Qiu Honglei mengeluh. Dia segera meninggalkan pelukan Zuan. Zuan agak malu. Ketika dia melihat titik amarah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yun Jianyu dengan ekspresi termenung. Yun Jianyu hanya menanggapi dengan ekspresi kesal sebelum berkata pada Qiu Honglei, "Kita sudah dekat dengan Gunung Violet, jadi ada banyak orang yang mengawasi. Kamu harus kembali ke wujud Peng Wuyan." "Oh," gumam Qiu Honglei. Ia menoleh ke Zuan dan berkata, "Kakak Zu, sebaiknya kau pergi dulu. Aku tidak ingin kau melihatku berubah menjadi seperti itu." Selama kompetisi, Peng Wuyan menjadi terkenal karena dua hal. Yang pertama adalah dia kuat, dan yang kedua adalah dia jelek. Qiu Honglei tidak terlalu peduli sebelumnya, karena identitasnya belum terungkap, namun, sekarang setelah Zuan tahu, dia tentu tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada kekasihnya. Awalnya Zuan ingin menjelaskan dirinya kepada Yun Jianyu, tetapi dengan keadaan seperti ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Ketika Zuan kembali ke halamannya di Gunung Violet, Xie Daoyun duduk dan berseru, "Siapa itu?" Masuknya Zuan jelas telah memicu formasi pertahanan yang ia siapkan. "Ini aku," jawab Zuan. "Kakak Zu," seru Xie Daoyun dengan gembira. Ia menyingkirkan selimutnya dan menyambutnya. Ia mengenakan piyama sutra, ditambah dengan matanya yang mengantuk dan rambutnya yang sedikit berantakan, ia tampak sangat cantik dan menggemaskan. Dengan didikan seperti itu, dia pasti tidak akan pernah menunjukkan sisi pribadinya seperti itu di depan orang lain.
Bahkan di depan wanita lain, dia akan memastikan untuk menjaga etika yang sempurna, terutama seorang pria. Namun setelah berada di dekat Zuan begitu lama, ia perlahan mulai terbiasa dengan hal itu. Aku khawatir kamu akan diculik oleh serigala di gunung ini, kata Zuan. Kakak Zu sangat jahat, tidak ada serigala di gunung ini, kata Xie Daoyun, wajahnya memerah. Tetapi aku sebenarnya khawatir tentang hal itu setelah kau pergi selama beberapa hari. Jangan khawatir, tidak ada hal besar yang terjadi, dan aku sudah menangani semuanya, kata Zuan sambil menceritakan secara garis besar apa yang terjadi di Commandery. Xie Daoyun sangat terkejut saat mendengarnya. Dia tidak menyangka Gubernur Yi Commandery akan melakukan hal seperti itu. Benar, apakah terjadi sesuatu di Gunung Valet? Tanya Zuan. Tidak ada apa-apa, kami masih belum menemukan Peng Wuyan dari Pulau Kekosongan. Tetua Peng tampaknya juga menghilang, kata Xie Daoyun. Saya berpikir sejenak sebelum melanjutkan, benar, puncak hati yang waspada tampaknya sedang beraktivitas. Beberapa formasi uji yang kutinggalkan di sana hancur, tetapi ketika aku pergi untuk memeriksanya, aku tidak melihat apapun. Yang ku tahu hanyalah pertempuran yang terjadi di sana. Meskipun pertempuran itu tertutup-tutup, jika pertempuran itu dapat menghancurkan formasi yang kubuat secara diam-diam, itu pasti tidak dalam skala kecil. Namun, tidak ada seorang pun yang merasakan pertempuran seperti itu, jadi aku mulai meragukan penilaianku sendiri. Oh, ada pertempuran yang sangat sengit, tetapi tidak ada yang menyadari apapun. Zuan bertanya dengan heran. Gunung Valet menjadi tempat yang cukup ramai akhir-akhir ini. Dia memutuskan untuk melihatnya. Xie Daoyun menyarankan untuk menemaninya, tetapi dia menolaknya. Dia mengenakan piyama dan telah tidur nyenyak sebelumnya, jadi tidak perlu mengganggunya. Sementara itu, di Istana Jadevol, Pei Mianman sedang tidur. Tiba-tiba, dia terbangun dan berteriak, "Siapa itu? Sepertinya kamu masih cukup waspada," kata seorang wanita sambil tertawa. Bahkan aku mulai merasakan sesuatu. Tidak heran bocah nakal itu sangat menyukaimu. Bab 1692, Pertemuan Tak Sengaja. Pei Mianman terkejut dan mengikuti sumber suara itu. Yang dilihatnya adalah seorang wanita cantik yang gayanya terurai hingga ke pantatnya. Dia sangat cantik, tetapi pada saat yang sama, memiliki aura yang berbahaya. Siapapun dapat mengetahui dari pandangan sekilas bahwa mendekatinya tanpa alasan bukanlah pilihan yang cerdas. Pei Mianman bertanya, Master Sekte Iblis Yun Jianyu. Rambut panjang Yun Jianyu terlalu unik. Setelah Peng Wuyan menghilang baru-baru ini, seperti yang diduga banyak orang, dia sering dibicarakan. Penatua Huoling bahkan secara khusus meminta Pei Mianman untuk menghindarinya dengan segala cara yang mungkin jika dia bertemu dengannya. Bukankah gadis kecil ini pintar? Komentar Yun Jianyu sambil mengangguk tanda menghargai. Matanya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap dada Pei Mianman. Gadis ini baru saja tidur nyenyak beberapa saat yang lalu, jadi bahkan selimut pun tak bisa menyembunyikan dada yang mengagumkan. "Di mana tuanku?" tanya Pei Mianman. Dia benar-benar tegang, siap untuk membalas dendam. Lagi pula, tetua Huoling ada di sebelahnya. Tuannya selalu sangat mengkhawatirkannya, jadi tidak mungkin dia tidak menyadari apapun jika seseorang menerobos masuk seperti ini. "Huoling, dia tertarik pada jenis kelaminku," kata Yun Jianyu sambil tertawa. Dia jelas tidak menganggap tetua Huoling sebagai masalah besar sama sekali. Mata Pei Mianman melirik ke sekeliling. Dia berkata, "Kudengar Ah Zu berkata bahwa hubungan kalian cukup baik. Ah Zu juga ada di sini, jadi haruskah aku mengajakmu menemuinya?" Dia tentu curiga kalau Yun Jianyu tidak datang dengan niat baik, jadi dia ingin mencoba menggunakan hubungannya dengan Ah Zu untuk mendapatkan sisi baiknya. "Seperti yang diharapkan, kamu adalah gadis yang cerdas," kata Yun Jianyu, sedikit terkejut dengan reaksinya. "Tapi aku datang ke sini untuk mengundang wanita itu sebagai tamu. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu, sebagai bentuk bantuan kepada bocah nakal itu. Tapi menurutku di sini tempatnya bagus. Atau mungkin saya bisa meminta petunjuknya setelah kompetisi selesai." Pei Mianman bertanya untuk menguji kemampuannya. Pada saat yang sama, dia sedikit gugup. Mengapa Tuan belum kembali? Dan mengapa penguasa istana juga tidak memberikan tanggapan? Mungkinkah mereka malah tidak menyadari kedatangan Yun Jianyu? "Gadis kecil, jangan coba-coba mempermainkanku. Aku tidak akan mempersulitmu karena anak itu. Tapi jika kau bertindak terlalu jauh,
Jangan lupa bahwa aku adalah Master Sekte Iblis yang kejam dan berdarah dingin yang kalian semua bicarakan, kata Yun Jianyu dengan nada yang mengagumkan. Suasana di dalam ruangan pun langsung berubah begitu saja. Pei Mianman merasa seolah-olah dia telah menjadi sasaran gelombang energi yang menakutkan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menghela napas tak berdaya. Awalnya dia ingin melawan, tetapi sekarang setelah dia melihat perbedaan di antara mereka, keputusasaan pun menyelimutinya. Dia bahkan merasa bahwa meskipun gurunya juga seorang Grandmaster, perbedaan tekanan di antara mereka sangat jauh. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Ah Zu bisa tetap bersikap normal di hadapan wanita yang menakutkan ini. Tak berdaya untuk melakukan apapun, dia hanya bisa mengenakan pakaiannya di bawah pengawasan Yun Jianyu dan mengikutinya keluar. Namun, meski begitu, dia tidak begitu takut. Zuan pernah menyebutkan hubungan mereka padanya sebelumnya, sampai-sampai mereka sudah berteman. Mereka sudah selevel teman, jadi tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, tidak ada alasan baginya untuk menyakitiku. Tapi, mengapa dia membawaku pergi? Sementara itu, Zuan tiba di bagian puncak hati waspada yang dibicarakan Xie Daoyun. Ia melihat sekeliling dan segera menyadari beberapa kejanggalan. Meskipun jejaknya telah dibersihkan, ia masih dapat mendeteksi beberapa tanaman dan pohon yang telah rusak. Yang paling mencolok adalah hamparan kosong yang seharusnya menjadi gazebo, sekarang tidak ada apa-apa sama sekali. Dia bisa tahu dari skala kehancurannya bahwa pertempuran itu terjadi antara kultivator tingkat master atau yang lebih kuat. Tapi bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang menyadari apapun meskipun ada begitu banyak Grandmaster yang hadir. Dia segera menyadari sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Dia melihat Master Feng Wuchang dari puncak hati waspada berdiri di sana. Iklan oleh Pub Future. Jadi itu Tuan Su, apa yang kau lakukan di sini larut malam? Feng Wuchang bertanya dengan khawatir. Mengapa orang ini ada di sini? Mungkinkah kita ketahuan? Aku tidak bisa tidur, jadi aku memutuskan untuk jalan-jalan, jawab Zuan tanpa mengedipkan mata. Meskipun aku penasaran mengapa Master Puncak ada di sini saat sudah sangat larut. Feng Wuchang bereaksi cepat, menjawab, apalagi yang bisa terjadi selain hilangnya Peng Wuyan. Sebagai Master Puncak Watchful Heart Peak, dan juga orang yang memimpin masalah yang berkaitan dengan kompetisi ini, saya harus waspada untuk melihat apakah ada sesuatu yang aneh untuk mencegah hilangnya Peng Wuyan lagi. Zuan mengangguk. Penjelasannya masuk akal. Feng Wuchang khawatir dia akan bertanya lebih banyak, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Kapan Tuan Su kembali? Aku belum melihatmu akhir-akhir ini. Saya pergi untuk suatu keperluan beberapa hari yang lalu dan baru saja kembali, jawab Zuan dengan santai. Karena tidak dapat menemukan petunjuk lagi, ia memutuskan untuk berpamitan dan pergi. Ketika Feng Wuchang melihatnya pergi, senyumnya yang sebelumnya perlahan menghilang. Aku harus segera melaporkan ini agar kita bisa mencari tahu bagaimana cara menghadapi bocah Zu ini secepat mungkin. Sementara itu, setelah Zuan pergi, dia dipenuhi dengan keraguan. Feng Wuchang ini sangat mencurigakan, namun perilakunya di permukaan begitu alami. Dia tidak memiliki bukti apapun, tetapi indera keenamnya mengatakan kepadanya bahwa Master Puncak itu mencurigakan. Karena itu, dia langsung pergi ke halaman samping Sekte Giok Putih. Kultivasi Xie Daoyun tidak cukup tinggi, tetapi hanya karena dia tidak bisa merasakan apapun bukan berarti Yan Suehen tidak bisa. Jalan menuju kamar Yan Suehen ini sudah sangat dikenalnya. Dia tidak menuju pintu masuk utama, tetapi tiba di dekat jendela. Setelah mempelajari pelajaran sebelumnya, dia tidak langsung masuk, sebaliknya, dia mengetuk jendela dengan lembut. Siapa itu? Yan Suehen bertanya dengan dingin. Ini aku, jawab Zuan. Kau sudah kembali. Seru Yan Suehen. Awalnya suaranya terdengar bahagia, tetapi kemudian dia tampak teringat sesuatu dan membentak dengan kesal, enyahlah. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen sebesar +110 + 110 + 110. Zuan terdiam. Dia berkata, kamu salah paham. Aku datang karena aku benar-benar punya sesuatu untuk dibicarakan. Apakah wanita ini mengira aku ke sini untuk menyerangnya tengah malam atau semacamnya? Sudah terlambat, pria dan wanita harus menjaga jarak. Hal-hal itu bisa ditunda sampai besok, kata Yan Suehen. Nada suaranya dingin, tetapi dia tidak menjadi lebih marah. Zuan hanya bisa menambahkan, ini darurat. Hening sejenak. Zuan hampir mengira Yan Suehen sudah tidur,
tetapi kemudian, jendela terbuka. Yan Suehen sudah berpakaian rapi dan muncul di hadapannya sambil berkata, "Bicaralah. Ada apa?" Dia sudah memutuskan bahwa jika dia menipunya, dia pasti akan menghajarnya habis-habisan. Iklan oleh Pub Future. Begitulah yang terjadi. Apakah kamu melihat sesuatu yang aneh di gunung ini 2 hari yang lalu? Misalnya, pertempuran antara orang-orang yang kuat. Tanya Zuan. Yan Suehen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Zuan lalu menceritakan padanya tentang apa yang dia dan Xie Daoyun temukan. Yan Suehen mulai berpikir sendiri sebelum berkata, "Kalau begitu, menurut apa yang kau katakan, mungkin benar-benar ada pertempuran sengit yang terjadi tanpa sepengetahuanku. Seseorang mungkin telah mengatur beberapa formasi khusus di dekat sana sebelumnya untuk menutup kebocoran energi. Itulah sebabnya tidak ada yang menyadari apapun. Siapa yang punya kemampuan seperti itu?" Zuan bertanya dengan cepat. Semua master sekte Taois mampu melakukan itu. Namun, yang paling ahli di antara mereka adalah master sekte Kunlun Void Xuan Bajing. Namun, dia tidak datang ke Gunung Valet kali ini, kata Yan Suehen sambil berpikir dalam hati. Alis Zuan berkerut, dia hanya merasa seolah-olah sesuatu yang mengejutkan telah terjadi, dan dia kebetulan melewatkan semuanya. Yan Suehen berkata, "Aku akan membantumu bertanya-tanya besok. Aku masih memiliki hubungan dengan para master sekte." Zuan agak khawatir. Dia berkata, "Kamu harus berhati-hati. Jika kamu benar-benar bertemu dengan mereka yang terlibat dalam rencana jahat, maka semuanya akan menjadi rumit." Yan Suehen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Ada begitu banyak orang di 9 sekte, tidak mungkin mereka semua bersekutu, kan?" Zuan pikir itu masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Yan Suehen bertanya, "Kemana saja kamu akhir-akhir ini?" Zuan berkata sambil tersenyum, "Di luar cukup dingin. Bagaimana kalau kau mengundangku masuk untuk minum teh hangat?" Namun, yang ia dapatkan sebagai balasannya adalah jendela yang dibanting. Dia benar-benar tercengang ketika menatap jendela rapat tertutup di depannya. Mengapa wanita ini selalu berubah sikap begitu cepat? Dalam hati, Yan Suehen benar-benar pekerja keras. Anak ini benar-benar tidak pandai berbohong. Mengapa dia takut sedikit kedinginan dengan pelatihannya? Ikuti novel-novel terkini di NOV3LB Info per meter. Zuan tidak bisa benar-benar mencari cucuyan sekarang, jadi dia hanya bisa pergi tanpa daya. Ketika dia mengingat betapa kesalnya Yun Jianyu selama ini, dia memutuskan bahwa dia harus membicarakan semuanya dengannya kali ini. Pada saat yang sama, dia bisa mencoba sedikit meredakan amarahnya. Ketika dia tiba di halaman Pulau Kekosongan, dia tidak bisa melaporkan kunjungannya, jadi dia diam-diam bersembunyi di kamar Yun Jianyu. "Siapa itu?" panggil Yun Jianyu, jelas terdengar sangat waspada. "Ini aku," kata Zuan. "Tunggu sebentar," jawab Yun Jianyu, terdengar sedikit gugup. Ketika Pei Mianman, yang berada di sebelahnya, melihatnya, matanya berbinar. Bab 1693, hilangnya lagi. Namun, saat Pei Mianman hendak berteriak, titik akupunturnya disegel terlebih dahulu oleh Yun Jianyu. Lalu, dia dilempar ke dalam lemari di sampingnya. Dia berkedip karena bingung. Mengapa Master Sekte Iblis Agung Yun Jianyu tiba-tiba merasa khawatir? Mungkinkah dia takut pada Ahzu? Mengapa Ahzu mencarinya hingga larut malam? Pada saat itu, segala macam kemungkinan memenuhi pikirannya. Yun Jianyu menutup pintu lemari. Saat hendak membukanya, dia teringat sesuatu. Dia membuka lemari lagi, dan melihat ekspresi terkejut Pei Mianman, dia mengambil titik akupuntur lagi untuk membuatnya pingsan. Saat melihat Pei Mianman pingsan, ia menghela napas lega. Kemudian, ia menutup pintu lemari lagi. "Apa yang kau lakukan? Kenapa butuh waktu lama?" tanya Zuan dengan bingung. Yun Jianyu merasa khawatir, tetapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Dia berkata, "Bukankah aku harus berpakaian jika kamu mengunjungiku di tengah malam?" Zuan tersenyum dan berkata, "Kau tahu, aku juga tidak keberatan kalau kau tidak mengenakan apapun." Yun Jianyu tertegun sejenak sebelum berkata, "Anak sialan, apakah kamu mencari pukulan sekarang?" Zuan melesat masuk ke dalam ruangan dan berkata sambil tersenyum, "Minta maaf, aku hanya bercanda denganmu, haha." "Kenapa kau memaksakan seperti ini?" tanya Yun Jianyu. Meski begitu, dia tetap menutup pintunya lagi. Zuan melihat sekeliling.
Jantung Yun Jianyu berdebar kencang dan dia bertanya, apa yang kamu cari? Hong Lei tidak ada di sini, kan? Tanya Zuan. Jika dia tahu bahwa dia mencari tuannya di tengah malam, itu akan sedikit merepotkan. Yun Jianyu menghela napas lega dan berkata, tidak. Dia sudah tidur. Kenapa kamu di sini? Alasan utamanya adalah beberapa hal yang terjadi di Gunung Valet, kata Zuan. Ia kemudian menceritakan tentang penemuan Xie Daoyun dan meminta pendapatnya. Untuk mencapai hasil yang Anda gambarkan, seseorang harus menyusun formasi besar, kata Yun Jianyu. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab, menurut apa yang saya ketahui, Dukun Tetua Agung Wu Wuyan cukup ahli dalam bidang itu. Iklan oleh Pub Future, Dukun Tetua Agung, tanya Zuan, tercengang. Dia hampir membayar mahal karena seorang dukun belum lama ini, jadi mendengar tentang mereka lagi tentu saja mengejutkan. Para dukun tidak memiliki apa yang disebut guru sekte. Mereka semua percaya bahwa mereka adalah pelayan dewa dukun. Sementara itu, Tetua Agung ini adalah juru bicara mereka di dunia ini, yang secara praktis adalah orang yang memiliki otoritas terbesar di antara para dukun. Wu Wuyan sendiri adalah seorang guru besar yang berpengalaman, dan memiliki pelatihan yang tak terduga. Ditambah dengan keterampilan dukunnya yang sulit untuk dipersiapkan, hampir tidak ada seorang pun yang mau memprovokasinya, kata Yun Jianyu dengan serius. Siapa yang berani memprovokasi orang seperti itu? Jawab Zuan, lalu menjelaskan apa yang terjadi saat dia berhadapan dengan Zhang Jie lagi. Seni kutukan para dukun tidak semengerikan yang kau bayangkan. Mereka sering mengumpulkan rambut dan kuku target mereka, dan mereka juga membutuhkan informasi astrologi mereka. Hanya dengan begitu keterampilan mereka akan menjadi yang paling efektif, jelas Yun Jianyu. Mengenai Zhang Jie yang kau gambarkan, sebenarnya, dia bukanlah seorang dukun. Kalau tidak mungkin istana tidak akan memperhatikannya. Mungkin itu adalah teknik kerasukan yang dia pelajari dari para dukun yang untuk sementara mengundang seorang dukun yang kuat ke dalam tubuhnya sehingga dia bisa meminjam kemampuan mereka. Dari apa yang kau jelaskan, seseorang sekuat itu setidaknya setingkat dengan tetua dukun. Bahkan mungkin Wu Wuyan sendiri. Ekspresi Zuan menjadi serius. Jika hanya dengan meminjam kemampuannya saja Zhang Jie sudah sulit dihadapi, lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Para dukun juga tidak sepenuhnya tanpa kesalahan, kata Yun Jianyu untuk menghiburnya. Mereka ahli dalam merencanakan sesuatu dari belakang dan tidak hebat dalam pertarungan langsung. Itulah sebabnya cara terbaik untuk menghadapi mereka adalah dengan bertarung dalam jarak dekat. Setelah itu, dia mengajari Zuan beberapa metode untuk menghadapi mereka. Zuan dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Iblis. Pengetahuan dan pengalamannya adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang dapat menandinginya. Baiklah, aku akan meningkatkan kewaspadaanku untuk saat ini, dan aku juga akan memperhatikan pria Feng itu. Kau bisa pergi sekarang, kata Yun Jianyu, seolah ingin mengusirnya. Apa kau benar-benar ingin aku pergi begitu saja? Zuan menjawab sambil tertawa. Sejujurnya, kau agak curiga sekarang. Bukankah kau tadi kesal padaku? Kenapa kau malah tampak bersalah? Yun Jianyu menahan keinginannya untuk melirik lemari pakaian dan dengan cepat menjawab, rasa bersalah apa? Lagi pula, apa maksudmu dengan marah? Bocah, berhenti, mengada-ada. Zuan menatap wajahnya yang sangat menawan dan berkata dengan lembut, kau tahu aku bisa merasakan apakah seseorang sedang marah atau tidak. Sejujurnya, aku sebenarnya sangat senang melihatmu marah. Itu artinya kau benar-benar peduli padaku, itulah sebabnya kau menjadi cemburu. Siapa yang cemburu? Bentak Yun Jianyu, wajahnya memanas. Dia mendorongnya ke arah pintu keluar dan berkata, pergilah. Jangan ganggu aku lagi. Zuan tiba-tiba berbalik dan memeluk pinggangnya. Lalu, tanpa menunggu reaksinya, dia mencium bibirnya yang menggoda. Tubuh Yun Jianyu menegang. Seketika, aliran listrik seakan mengalir ke seluruh tubuhnya. Pikirannya kosong selama beberapa detik. Namun, dia akhirnya bereaksi ketika lidah Zuan masuk lebih dalam. Dia mendorongnya menjauh karena malu dan kesal, lalu membentak, dasar bocah bau, apa yang kau lakukan? Apakah aku bau? Kamu bisa mencobanya lagi, kata Zuan sambil tertawa, dan mendekat untuk menciumnya lagi. Iklan oleh Pub Future, Yun Jianyu terdiam. Awalnya, dia melawan dengan keras, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan tingkat Grandmasternya. Karena itu,
Tidak mungkin dia bisa melepaskan diri dari pelukan kuatnya. Daya tahannya perlahan melemah, dan suhu tubuhnya meningkat. Tubuhnya juga menjadi semakin lunak. Dia adalah wanita dewasa, dan dia belum menggunakan keterampilan pesona apapun yang telah dia latih selama ini. Karena itu, tubuhnya seperti gunung berapi yang akan meletus. Dulu, hal itu tidak terlalu penting saat dia merasa terkungkung, tetapi sebelumnya, Zuan telah membuka dunia baru untuknya. Gunung berapi itu telah aktif sekali lagi, dan Zuan adalah satu-satunya yang bisa membuatnya meletus. Setelah beberapa saat, akhirnya dia mendapat kesempatan untuk bernapas. Dengan ragu-ragu, dia berkata, "Apa yang kita lakukan tidak benar." Zuan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia menghujani pipi dan lehernya dengan ciuman panas. Yun Jianyu mengerang. Pria ini terlalu hebat dalam hal ini. Tidak seperti Yan Suehen, sebagai seseorang dari Sekte Iblis, dia tahu lebih banyak tentang hal-hal ini. Dia tidak memiliki banyak keraguan, meskipun tahu bahwa dia tidak dapat terus memiliki hubungan yang ambigu dengan Zuan seperti ini, karena itu hanya akan menyakiti Hong Lei. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Pei Mianman berada di lemari pakaian, dia tiba-tiba merasa sedikit nakal. Orang-orang Sekte Iblis selalu percaya pada hukum rimba. Mereka dilatih untuk mencuri barang-barang bagus dari orang lain sejak mereka masih muda. Dia ingat ketika dia masih kecil, kakak perempuannya memiliki mainan yang sangat dia sukai, jadi tuannya mendorongnya untuk mencurinya. Kemudian, setelah berjuang beberapa saat, dia berhasil mencuri mainan itu dari kakak perempuannya. Ketika dia melihat kakak perempuannya yang menangis terseduh-seduh, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak begitu menyukai mainan itu. Sebaliknya, dia lebih menyukai perasaan sukses yang datang dari mencuri barang itu. Dia merasa seolah-olah kembali ke masa kecilnya. Dia tidak hanya menyukai mainan ini, dia bahkan bisa menikmati kebahagiaan mencurinya dari orang lain. Dia merasa bersalah terhadap Hong Lei, tetapi dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu terhadap wanita lain. Jelajahi novel baru di novelbin.com. Pada saat itu, dia bahkan merasa sedikit menyesal. Mengapa dia memutuskan untuk membuat Pei Mianman pingsan? Bukankah akan lebih baik jika dia harus melihat semuanya? Begitu Yun Jianyu memikirkan hal itu, seluruh tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Ini adalah semacam kegembiraan yang datang dari dalam jiwanya. Tiba-tiba, dia mengerang. Dia menemukan bahwa saat imajinasinya menjadi liar, anak itu telah mengambil kesempatan untuk memasukinya. Dia menatap pria besar dan tinggi di depannya. Sebagai Master Sekte Iblis, dia tidak menyukai posisi tunduk seperti ini. Dia menggigit bibirnya dan mengambil inisiatif, berkata, "Aku ingin berada di atas." Zuan tahu bahwa dia sangat peduli dengan harga dirinya dan tidak akan melawannya karena hal itu. Dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Silakan saja, Ketua Sekte." Keesokan harinya, di puncak Gunung Valet, perwakilan 9 Sekte Tao berkumpul sekali lagi. Ternyata murid Pulau Kekosongan yang hilang telah ditemukan. Penatua Peng, bagaimana kau menemukannya? Guan Chouhai dari Sekte Kesedihan Surgawi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu peduli? Karena dia sudah ada di sini, kita bisa langsung memulai kompetisi terakhirnya, kan? Yun Jianyu tercengang. Sudahlah, jangan seperti ini. Bagaimana jika Master Sekte Iblis sudah ada di gunung ini? Anda harus menjelaskannya kepada kami agar kami dapat mengambil tindakan pencegahan, kata Li Changsheng dari Sekte Giok Putih. Saya khawatir Yun Jianyu bisa menjadi variabel yang akan memengaruhi rencana besar mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis, jawab Yun Jianyu. Dia sedang bersemangat hari ini, jadi dia tidak ingin bertengkar dengan orang lain hari ini. Mereka hendak bertanya lebih lanjut ketika Tetua Huoling berlari mendekat dengan ekspresi gugup dan berteriak, "Muridku hilang." Bab 1694, Identitas terungkap. Apa? Seru para penganut Tao itu kaget. Mereka baru saja menemukan Peng Wuyan, tetapi Pei Mianman sekarang menghilang. Namun, Zuan bahkan lebih terkejut daripada anggota Sekte Tao. Dia segera tiba di depan Penatua Huoling dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa? Bagaimana dia bisa menghilang?" Qiu Honglei juga tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka Pei Mianman akan menghilang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merasa cemburu, dan hanya menatap tuannya untuk melihat apakah dia punya solusi. Namun, Yun Jianyu tetap tidak berekspresi. Bocah ini mengucapkan kata-kata manis tadi malam, namun hari ini,
semua perhatiannya kini tertuju pada wanita lain. Orang-orang di sekitarnya juga melirik. Mengapa anak ini begitu panik? Mungkinkah dia benar-benar menyukai Nona Pei itu? Tetap saja, ketika mereka mengingat kembali fitur wajah dan fisik Pei Mianman yang memukau, mereka merasa bahwa sangatlah wajar bagi seseorang semuda dia untuk merasa seperti itu. Ekspresi Penatua Huoling berubah beberapa kali, tetapi dia tidak punya waktu untuk hal lain dan menjelaskan, saya pergi keluar untuk urusan bisnis tadi malam. Ketika saya kembali, semuanya normal, tetapi ketika tiba saatnya untuk pergi pagi ini, Manman tampaknya belum bangun. Ketika saya pergi ke kamarnya, saya baru menyadari bahwa dia sudah pergi. Kemudian, murid-murid istana Jadevol dan saya mencari kemana-mana, tetapi kami tetap tidak menemukannya. Itulah sebabnya kami datang ke sini untuk melihat apakah ada yang tahu sesuatu. Wang Wuxi menggelengkan kepalanya dan berkata, kami baru saja mendengar tentang hilangnya dia. Kami juga tidak tahu apa-apa. Yang lain mulai berdiskusi tentang situasi itu dengan bersemangat. Mereka jelas tidak tahu kemana Pei Mianman pergi. Para murid perlahan-lahan mengetahui apa yang terjadi dan menjadi waspada. Tidak seperti Peng Wuyan, yang selamat karena penampilannya, Pei Mianman adalah wanita cantik yang luar biasa. Dengan sosok yang mempesona itu, jika dia menghilang, tidak sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi. Banyak orang merasa kasihan ketika memikirkan hal itu. Orang yang begitu menakjubkan benar-benar berakhir seperti itu akan sangat menyedihkan. Zuan lebih khawatir tentang keselamatan Pei Mianman. Dia segera bertanya kepada tetua Huoling untuk keterangan lebih lanjut. Kultivasi Manman tidak rendah, dan kamu dan Tuan Istana Wan sama-sama guru besar. Bagaimana dia bisa diculik diam-diam begitu saja sementara kalian berdua mengawasi kediaman kalian? Ekspresi Wan Tongtian menjadi sedikit tidak wajar saat dia berkata, ahem, aku punya beberapa urusan yang harus diselesaikan dan juga pergi sebentar. Mungkin saja itu terjadi saat itu. Yang lain memasang ekspresi aneh saat mendengar itu. Mereka semua telah mendengar tentang kebencian Wan Tongtian dan tetua Huoling satu sama lain, namun keduanya pergi keluar di tengah malam. Sulit bagi mereka untuk tidak curiga. Untungnya, topiknya adalah keselamatan Pei Mianman, jadi bukan saatnya untuk bercanda. Penatua Huoling berkata, ini sungguh aneh. Ketika aku memeriksa kamar Manman, tidak ada tanda-tanda pertempuran. Yang lain memasang ekspresi aneh saat berkata, namun, kultivasi Lady Pei tidak rendah. Bagaimana dia bisa ditangkap diam-diam seperti itu? Meskipun Pei Mianman mampu mencapai sejauh ini sebagian karena keberuntungan, dia telah menunjukkan kekuatannya selama babak penyisihan grup. Lebih jauh lagi, patung burung hantu Fu Hao miliknya cukup ajaib. Dia adalah ahli tingkat atas di dunia prajurit. Bahkan jika seorang Grandmaster telah menghadapinya, kecuali mereka melancarkan penyergapan, itu seharusnya tidak mencapai titik di mana dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk membalas. Iklan oleh Pub Future, mereka yang hadir saling bertukar pendapat. Setelah beberapa saat, mereka melihat ke arah Yun Jianyu dan Qiu Honglei. Apa yang kau lihat dariku? Bentak Yun Jianyu dengan tidak sabar. Yan Suehen, yang tetap diam sepanjang waktu, berkata, hilangnya Pei Mianman tampaknya mirip dengan hilangnya Nona Peng. Aku ingin tahu siapa yang menculik Nona Peng, dan bagaimana dia diselamatkan. Kita mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk yang akan membantu penyelamatan Nona Pei melalui informasi ini. Dia tahu tentang hubungan Zuan dan Pei Mianman. Selain itu, Chu Chuyan dan Pei Mianman juga merupakan teman dekat, jadi dia tidak bisa hanya menonton tanpa melakukan apapun. Guan Chouhai dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Wanita ini biasanya bersikap acuh tak acuh. Mengapa dia tiba-tiba tampak begitu terlibat dalam masalah ini? Namun, sebagian besar dari mereka menatap Yun Jianyu, menunggu untuk mendengarnya berbicara tentang bagaimana Peng Wuyan telah diselamatkan. Hanya Zuan yang tahu bahwa hilangnya Qiu Honglei adalah rekayasa. Bagaimana Yun Jianyu bisa memberikan petunjuk yang berguna dalam situasi ini? Yun Jianyu terbatuk pelan dan berkata, itu terkait dengan rahasia sekte kita, tetapi karena ini terkait dengan keponakan Pei, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Sekte kita meninggalkan jimat pelacak pada Peng Wuyan. Jika dia menghilang selama jangka waktu tertentu, jimat itu akan aktif dengan sendirinya. Aku merasakannya dan segera mencarinya, dan menemukannya di sebuah gua. Anehnya, hanya dia yang ada di dalam. Orang yang menculiknya tidak terlihat. Penatua Huoling bertanya dengan cemas,
di mana gua itu? Yun Jianyu menjawab dengan agak canggung, seberapa besar kemungkinan tempat itu berada di tempat yang sama. Mereka pasti akan tahu bahwa tempat itu terbongkar begitu para penculik melihat Wu Yan sudah tidak ada di sana. Apakah mereka akan terus menyembunyikan orang di sana? Perwakilan dari Jadevil Palace merasa bahwa penjelasannya masuk akal. Mereka semua menunjukkan ekspresi kecewa. Guan Chouhai menatap Qiu Honglei dan bertanya, "Keponakan Peng, siapa sebenarnya yang menculikmu? Apakah kamu tidak ingat apapun?" Qiu Honglei menggelengkan kepalanya. "Saat itu aku sedang tenggelam, tetapi tiba-tiba aku ditusuk oleh seseorang hingga pingsan. Saat aku bangun, aku sudah berada di gua itu. Saya juga tidak tahu apa tujuan pihak lain itu, dan mereka juga tidak meminta apapun padaku. Kemudian, aku diselamatkan." Itulah yang Yun Jianyu katakan padanya sebelumnya, jadi tidak mungkin akan ada lubang dalam cerita mereka. Seseorang yang bisa pingsan tanpa tahu siapapun setidaknya harus berada di peringkat Grandmaster. Namun, Grandmaster mana di dunia ini yang akan menyerang junior tanpa mempedulikan status mereka? Guru Jian Huang bergumam pada dirinya sendiri. Li Changsheng berkata, kemungkinan besar itu adalah Master Sekte Iblis, Yun Jianyu. Alis Yun Jinayue terangkat saat mendengarnya. Dia menjawab, mungkinkah itu untuk Dark Elf? Para Dark Elf sangat ahli dalam penyergapan dan pembunuhan. Bahkan jika mereka tidak memiliki tingkat pelatihan Grandmaster, hal seperti itu sebenarnya mungkin bagi mereka. Kelompok bayangan, ekspresi orang-orang lain berubah. Shadow Group adalah organisasi pembunuh yang membuat mereka sedikit khawatir. Li Changsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, semua sekte tahu kita berkumpul hari ini. Tidak ada alasan bagi kelompok bayangan untuk menyinggung kita semua. Mereka tidak pernah terlibat dalam transaksi yang merugikan. Iklan oleh Pub Future. Tidak ada satupun di antara mereka yang mampu membuat kesimpulan bahkan setelah menganalisis situasinya. Penatua Huoling benar-benar mulai panik. Dia bertanya pada Yun Jianyu tentang gua itu dan segera pergi mencarinya. Zuan juga ingin pergi ketika Yun Jianyu diam-diam berkata kepadanya, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Zuan menyesal. Saya menyadari bahwa gadis itu sepertinya menyiratkan sesuatu. Saya hendak bertanya kepadanya tentang hal itu ketika dia mendengarnya berkata dengan jelas, kompetisi telah berlangsung selama berhari-hari, dan muridku telah kembali. Bisakah kita lanjutkan sekarang? Keributan besar pun terjadi. Wan Tongtian menatapnya dengan tidak senang dan berkata, kita semua mempercepat kompetisi ketika muridmu menghilang sebelumnya. Sekarang, ketika murid-murid istana Jadevil kita menghilang, kamu malah ingin pertandingan dimulai. Apa maksudnya ini? Semua orang menatap Yun Jianyu, terutama murid-murid muda. Mereka dipenuhi amarah dan menatapnya dengan marah. Bukan hanya mereka, bahkan Qiu Honglei pun sedikit bingung. Mengapa tuannya melakukan hal seperti itu meskipun dia tahu tentang hubungan Pei Mianman dengan Zuan? Mengapa dia mengajukan permintaan yang tidak sopan seperti itu pada saat seperti ini? Zuan mengernyitkan dahinya. Dia tahu Yun Jianyu pasti punya alasan untuk melakukan hal seperti itu, jadi dia mulai berspekulasi tentang apa yang sedang terjadi. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan mereka, Yun Jianyu sama sekali tidak mundur. Dia berkata, sekte-sekte tahu kita datang jauh-jauh ke sini untuk menyelenggarakan kompetisi besar di Gunung Valet dan tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kita sudah lama pergi. Setelah kita memutuskan siapa pemenangnya, kita masih perlu mengirim para murid ke ruang bawah tanah rahasia. Semua itu harus dilakukan secara berurutan. Kita sudah melakukannya cukup lama. Jika kita menunggu lebih lama lagi, berapa lama lagi kita akan berlama-lama? Menurut pendapatku, orang misterius yang bersembunyi dalam kegelapan itu pasti telah melakukan semua ini untuk menghancurkan persaingan hebat kita. Bahkan jika Pei Mianman kembali, mungkin akan ada gangguan lain. Persaingan ini tidak akan pernah bisa dilanjutkan. Selama persaingan mencapai akhir, orang misterius itu kemungkinan akan menghentikan rencananya. Yang lain merasa sedikit marah ketika mendengar analisisnya, tetapi mereka perlahan mulai merasa bahwa argumennya masuk akal. Bagaimanapun, mereka belum belajar apapun dari kepulangan Peng Wuyan, namun Pei Mianman kini telah ditangkap. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, tampaknya ada pembuat onar yang melakukan semua ini dengan sengaja. Feng Wuchang dari Watchful Heart Peak berkata, apa yang dikatakan Penatua Peng masuk akal. Namun, dengan absennya Lady Pei saat ini,
kita tidak dapat melanjutkan kompetisi meskipun kita menginginkannya. Zuan menatapnya dengan aneh. Bukankah seharusnya Wang Wuxi yang berbicara dalam situasi seperti ini? Sejujurnya, bukankah Wang Wuxi agak terlalu pendiam hari ini dibandingkan sebelumnya? Dia bahkan tidak melirik Yan Suehen sedikit pun. Yun Jianyu berkata dengan bangga, kalian semua telah melihat bagaimana Wu Yan menang atas begitu banyak lawan yang kuat, dan Lady Pei dari Istana Jadevol menang hanya karena keberuntungan. Jika mereka benar-benar bertarung, saya yakin setiap orang punya ide sendiri tentang siapa yang akan menang. Kalau begitu, mengapa kita tidak menyatakan Wu Yan sebagai pemenang dan menyelesaikannya saja? Yang lain saling memandang dengan cemas. Mereka harus mengakui bahwa pelatihan Peng Wu Yan sebelumnya sedikit lebih tinggi. Yan Suehen berkata, seringkali, sulit untuk menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah tanpa pertarungan yang sebenarnya. Jika kita hanya membuat keputusan berdasarkan apa yang kita harapkan, Nona Peng mungkin tidak akan lolos dari babak penyisihan grup. Sedangkan Nona Peng, dia juga bertarung melawan lawan yang kuat untuk mencapai posisi saat ini. Para master sekte lainnya agak terkejut pada awalnya, tetapi mereka mulai ragu ketika mendengar apa yang dikatakannya. Yun Jianyu menggertakkan giginya, wanita bertubuh batu ini benar-benar musuh bebuyutanku. Dia akan tetap melawanku bahkan ketika aku telah mengubah identitasku. Tiba-tiba, seseorang berteriak dengan keras, Penatua Peng itu palsu. Dia sebenarnya adalah Master Sekte Iblis, Yun Jianyu. Bab 1695, semua kartu terungkap. Mereka yang hadir di Golden Peak semuanya terkejut. Bahkan Zuan merasakan sesuatu jatuh di perutnya. Mengapa identitas Yun Jianyu terungkap sekarang? Ekspresi Qiu Honglei sedikit berubah. Dia segera menatap gurunya. Sementara itu, Yun Jianyu menoleh ke arah pintu masuk gunung. Ada sekelompok orang yang mendekat dengan cepat. Orang yang memimpin adalah seorang wanita setengah baya yang acak-acakan, tetapi tampak agak garang. Penampilannya biasanya tidak istimewa, tetapi wajahnya mirip dengan tetua Peng dari Pulau Kekosongan. Sementara itu, ada seorang wanita muda berdiri di sampingnya yang juga memiliki wajah yang sangat tidak menarik. Wan Guyi dari Jadevol Palace membelalakkan matanya. Sebelumnya dia mengira ada aura kekuatan dalam penampilannya, jadi bagaimana mungkin dia bisa melupakan wajahnya. Dia segera menatap Qiu Honglei dengan mata membelalak. Golden Peak yang sebelumnya penuh dengan kebisingan, kini benar-benar sunyi. Guan Chouhai dan yang lainnya menatap Yun Jianyu dan muridnya, lalu menatap tetua Peng dan muridnya. Mereka secara naluriah menjaga jarak dari kedua belah pihak. Apa yang sedang terjadi? Zuan bertanya secara diam-diam melalui Qi. Aku tidak tahu, jawab Yun Jianyu dengan ekspresi serius. Pasti ada sesuatu yang terjadi di tempatku mengurung mereka. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah mengambil nyawa mereka. Kelompok orang lainnya juga berjalan mendekat. Guan Chouhai berteriak dan berteriak, Penatua Lian. Seorang tetua berambut putih dalam kelompok itu menangkupkan tangannya dan menjawab, Master Sekte Guan. Banyak orang dari sekte tahu pernah bertemu dengan tetua ini sebelumnya. Mereka semua menyapanya dengan ramah. Namun, mereka tiba-tiba menyadari masalah tersebut. Ada dua tetua Peng dan dua Peng Wuyan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Wan Tongtian bertanya dengan serius, Penatua Lian, apa yang terjadi di sini? Orang tua itu menatap wanita setengah baya di sebelahnya dan berkata, adik perempuan Peng, kamu harus memberi tahu mereka. Tetua Peng berkata, saya sedang dalam perjalanan ke Gunung Valet bersama Wuyan untuk berpartisipasi dalam kompetisi Taois Agung ini, tetapi saya akhirnya menjadi korban penyergapan di dekat Gunung Valet oleh Sekte Iblis dan dipenjara. Kemudian, mereka menggunakan beberapa obat aneh dan mengoleskannya di wajah saya, yang kemudian kami tahu sebenarnya untuk membuat topeng guna meniru kami. Iklan oleh Pub Future. Pandangan orang lain beralih ke Yun Jianyu dan muridnya. Mereka semua waspada. Yan Suehen juga menatapnya dengan heran. Mungkinkah ini benar-benar Yun Jianyu? Mereka benar-benar ditakdirkan untuk saling bertarung. Zuan mengalami sakit kepala yang hebat. Mereka bahkan belum menangani situasi Man-Man, namun sekarang sesuatu terjadi pada Yun Jianyu dan Qiu Honglei. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan semua ini, bukan? Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain melihat situasi ini berkembang untuk sementara waktu. Yun Jianyu tetap tenang dan membalas, omong kosong. Tetua Lian, kau benar-benar berani berkolusi dengan bajingan Sekte Iblis untuk memfitnahku.
Ini benar-benar aib bagi pulau kekosongan kita. Dengan penuh amarah, Tetua Lian berseru, dasar iblis, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah aku salah? Kau diketahui telah bersekongkol dengan sekte iblis, tetapi kemudian kau menyelinap pergi karena takut akan hukuman, mengkhianati pulau kekosongan. Sekarang, ketika pulau kekosongan telah mendapatkan kejayaan terbesar dalam seluruh sejarah kita, kau malah melangkah maju untuk memulai masalah. Seberapa besar kau membenci pulau kekosongan? Yun Jianyu membalas, melepaskan serangan demi serangan, bahkan membuat Tetua Lian sedikit tercengang. Zuan merasa kagum. Karena begitu banyak orang mengenali Tetua Lian, Yun Jianyu memutuskan untuk tidak membantah identitasnya, sebaliknya menyatakan bahwa dia telah mengkhianati pulau kekosongan. Pulau kekosongan agak terpencil dibandingkan dengan sekte lainnya dan tidak begitu terhubung. Karena itu, ada banyak orang yang bahkan belum pernah melihat Penatua Peng sebelumnya. Jika Penatua Lian benar-benar mengkhianati pulau kekosongan, tidak akan ada cara bagi mereka untuk memastikannya untuk beberapa waktu. Benar saja, yang lainnya juga meningkatkan jarak dari Tetua Lian karena takut dia menjadi mata-mata sekte iblis. Dasar penyihir, hentikan fitnah berbisamu. Tetua Lian berteriak marah. Setelah dibuat bingung oleh Yun Jianyu, dia hanya bisa mengatakan itu, karena dia tidak dapat memberikan bukti yang berguna. Jika aku benar-benar Yun Jianyu, aku akan membunuh kalian semua begitu aku menangkapmu. Mengapa aku harus memberimu kesempatan untuk menghancurkan segalanya? Yun Jianyu mendengus. Namun, dalam hati, dia sedikit khawatir. Fakta bahwa perwakilan Pulau Kekosongan telah diselamatkan berarti sesuatu telah terjadi di pihak sekte suci mereka. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Banyak orang mengangguk ketika mendengar itu. Mereka sudah lama mendengar tentang sifat haus darah Yun Jianyu, jadi mengapa dia meninggalkan saksi hidup. Karena itu, mereka menjadi lebih waspada ketika melihat kelompok Tetua Lian. Kelompok Tetua Lian menjadi gugup saat melihat perubahan sikap itu. Tetua Peng mengutuk, siapa yang tahu motif apa yang mereka miliki untuk membiarkan kita hidup? Bajingan sekte iblis selalu licik dan licik. Bagaimana kita tahu mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Li Changsheng terbatuk pelan dan berkata, ahem, mungkin kamu tidak tahu tentang ini, tetapi mereka sudah masuk ke babak final kompetisi, dan juga difavoritkan untuk menang. Iklan oleh Pub Future. Penatua Peng tertawa dan berkata, apakah kau benar-benar tidak tahu apa yang bisa dilakukan Pulau Kekosongan kita? Bagaimana mungkin seseorang yang kita besarkan bisa menang melawan Raites Sun, White Jade, Jadevil Palace, Kunlun Void, dan Heavenly Sorrow, yang semuanya adalah sekte dengan sumber daya yang luar biasa. Yang lain tercengang saat mendengar itu. Mereka merasa bahwa Qiu Honglei agak terlalu kuat bahkan untuk kuda hitam. Sekarang setelah mereka memikirkannya, itu benar-benar aneh. Penampilannya tidak benar-benar sesuai dengan kekuatan yang diharapkan dari Pulau Kekosongan. Hanya wajah Peng Wuyan yang seluruhnya merah. Tidak perlu merendahkannya demi membuktikan identitas mereka, bukan? Baik atau buruk, dia adalah murid yang mewakili, dan dia juga punya harga diri. Yun Jianyu segera membalas, benar-benar lelucon. Pulau Kekosongan kita telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, setelah mengambil beberapa bibit unggul, apa yang aneh tentang membuat nama untuk diri kita sendiri dalam kompetisi ini? Kalian terus meremehkan Pulau Kekosongan, namun kalian masih menyangkal bahwa kalian adalah monster dari sekte iblis. Bahkan Qiu Honglei sendiri hampir yakin dengan apa yang dikatakan gurunya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia masih jauh lebih kurang dibandingkan dengan gurunya di bidang ini. Tetua Lian dan Peng sangat marah hingga panik. Mereka mulai mencaci maki pihak lain, tetapi sayangnya, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan Yun Jianyu dalam serangan verbal. Mereka dipukul mundur sedikit demi sedikit. Semakin banyak orang mulai berpikir bahwa Yun Jianyu adalah orang yang sebenarnya. Tiba-tiba, Yan Suehen, yang sudah terdiam sekian lama, berkata, cukup mudah untuk menentukan siapa yang asli dan siapa yang palsu. Kita bisa menyegel kedua titik akupuntur kalian, dan kemudian, setelah kami memeriksa tubuh kalian, akan jelas siapa yang penipu. Yun Jianyu mengumpat dalam hati. Wanita sedingin batu ini adalah musuh bebuyutanku. Dia mendengus dan menjawab, lelucon macam apa ini? Jika aku membiarkan diriku dikekang oleh kalian semua, bukankah aku akan menjadi daging di talenan? Jika kalian semua punya motif tersembunyi, Pulau Kekosongan kita akan tamat.
Apa yang dikatakannya masuk akal. Kultivator mana di dunia ini yang rela menyerahkan nasibnya kepada orang lain? Yan Suehen berkata dengan acuh tak acuh, sekte-sekte Tao adalah bagian dari faksi yang saleh, dan ada begitu banyak murid muda yang menonton. Kami tidak akan melakukan apapun yang akan menjatuhkan reputasi kami sendiri. Tetua Peng dan Tetua Lian, yang selama ini selalu dirugikan, tersadar dari linglung mereka. Mereka berteriak, kami bersedia mengikuti ujian ini. Kemudian, mereka bertindak seolah-olah mereka menyerahkan diri untuk diperiksa. Ekspresi Yun Jianyu berubah beberapa kali. Ini jelas merupakan rencana yang terbuka, tetapi dia tidak bisa ikut bermain. Jika identitasnya diperiksa, tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri. Selain itu, dia akan ditahan, jadi mustahil baginya untuk melawan bahkan jika dia ingin. Ketika mereka melihat ekspresinya, yang lain akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Semua master sekte bergerak mendekat untuk mengelilingi Yun Jianyu. Hahaha, jadi sekte Tao hanya sebatas ini, iya. Kalian semua terus-menerus berbicara, tetapi pada akhirnya, murid sekte iblis kita tetap menempati posisi pertama. Yun Jianyu berdoa sambil memutuskan untuk berhenti berpura-pura suci. Pakaiannya meledak, memperlihatkan rambut panjang. Ada keindahan yang mempesona dan berbahaya dalam penampilannya. Setelah melihat itu, Qiu Honglei pun kembali ke wujud aslinya. Energi Qi melepaskan seluruh tubuh untuk mempersiapkan penyatuan. Keributan terjadi di seluruh puncak emas. Sekte Tao dan Sekte Iblis adalah musuh yang harus dikalahkan. Banyak murid yang lebih muda telah mendengarkan cerita tentang kekejaman Sekte Iblis saat tumbuh dewasa. Yun Jianyu sangat terkenal karena lautan darah dan gunung mayat yang diciptakannya. Akan tetapi, mereka hanya pernah mendengar tentangnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Mereka tidak menyangka dia begitu cantik. Selain dia, Qiu Honglei juga sangat memukau. Hanya satu senyuman saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar siswa menjadi bingung. Hanya Wan Guiyi yang memiliki ekspresi kosong. Mengapa dia berubah? Dibandingkan dengan penampilannya yang tampak lemah ini, dia lebih menyukai kecantikan yang kuat dari sebelumnya.